Oke, balik lagi sama gua Skrempeng di sini, dan di video kali ini gua mau ngasih tahu kalau iOS 15 beta 5 sudah dirilis. Ini yang versi developer beta. Jadi buat kalian yang mau download dan install bisa cek video gua yang ini. Di situ udah gua kasih tahu secara detail cara download dan install di iPhone kalian. Kalau kalian mau install dan download, usahain pakai device kedua atau device cadangan aja, supaya kalau terjadi apa-apa nggak terlalu khawatir karena bukan device utama. Tapi kalau kalian pede-pede aja ya nggak apa-apa, langsung install. Ini udah gua download dan install di iPhone X dengan size-nya itu sebesar 900 megaan. Posisi itu dari 15 beta 4 yang kemarin. Kalau kita lihat di sini build numbernya yaitu 15.019A5318F, dan juga untuk firmware modemnya yaitu 7.01.02. Kemudian kalau kita lihat untuk baterai health-nya di sini masih sama, ada di angka 100%, karena baterainya ini baru aja gue ganti beberapa minggu yang lalu. Penggunaan baterainya juga seperti biasa ya, borosnya iPhone X lu pasti tahu kalau pengguna iPhone X juga. Nggak ada perubahan dari segi keawetan baterainya sih, biasa aja menurut gue. Hasil skor Geekbench-nya juga nggak jauh beda dari beta 4 sebelumnya, yang mana gue dapetin single core rata-rata di angka 900-an dan multicore-nya di angka 1100-an. Sejauh ini performa multitaskingnya masih lumayan lancar. Gue sempat cobain main game juga, masih cukup stabil untuk performanya. Jadi gue rasa untuk singkatnya gue bisa bilang masih sama kayak biasanya. Lalu untuk apa aja yang baru pada saat kita buka aplikasi galeri foto di sini, langsung disuguhi hal yang baru di aplikasi foto ini, yaitu Share with You untuk membagikan foto video dari iMessage ke bagian For You dan juga perpustakaan foto kita. Lalu Memories dan juga Richer Info. Hal yang sama juga terjadi di aplikasi Podcast dan juga Maps, yang mana terdapat updatean kecil di dalamnya. Bisa kalian lihat saat baru pertama kali buka aplikasinya. Kemudian saat mematikan iPhone, nah di sini ada keterangan baru sebelum kalian lakukan slide untuk mematikan iPhone-nya. Jadi ada tulisan iPhone findable after power off. Jadi itu semacam fitur pelacakan gitu yang bisa digunakan untuk iPhone kita walaupun iPhone-nya ini dalam kondisi mati. Gua nggak tahu kenapa di iPhone ini nggak muncul, mungkin cuma iPhone 12 series aja yang ada, atau kayaknya itu hanya muncul di beberapa negara. Itu sih asumsi gua aja ya. Selanjutnya untuk perubahan icon aplikasi seperti weather atau cuaca, yang tadinya mataharinya tuh ada di sebelah kiri, sekarang dipindahin ke kanan. Terus untuk icon kamera di bagian control center juga berubah sedikit, yang mana sebelumnya itu ada tombol shutter di bagian kirinya, sekarang dihilangkan seperti ini. Terus kalau kita ke pengaturan aksesibilitas lalu audio visual dan background sound atau bunyi latar belakang, nah di bagian bawah sini sekarang kita diberikan opsi berupa stop sound when locked. Gua nggak tahu kenapa ini pakai bahasa Inggris sendiri, padahal udah gua jadiin bahasa Indonesia semua di iPhone-nya. Bisa jadi ini bugs ya. Jadi ini fungsinya tuh saat kalian aktifkan, maka akan dapat memberhentikan background sound saat iPhone kalian dalam kondisi terkunci. Lanjut kalau kita ke control center, sekarang diberikan update icon untuk notifikasi Siri di bagian bawah sini, yang mana sebelumnya itu bentuknya seperti ini, kotak gitu ya. Sebuah perubahan kecil tapi cukup bagus sih sekarang, karena lonceng seperti ini tuh menandakan banget kalau itu adalah icon notifikasi. Kemudian di aplikasi Safari, Apple lagi-lagi memberikan perubahan di dalamnya, yang mana sekarang Apple menghilangkan icon refresh tapi yang di bagian bawah sini ya. Kalau yang di address bar tetap ada, jadi kita tetap bisa gunain melalui address bar ini. Nah untuk yang di bawah sini dihilangkan. Mungkin biar nggak terlalu banyak icon kali ya, jadinya kan terlihat lebih simpel aja gitu. Perubahan terdapat juga di bagian pengaturannya, yang mana redaksinya diubah yang tadinya show color in tab bar menjadi show color in top and bottom bars. Oke, jadi itu aja yang baru di iOS 15 beta 5 ini. Yang jelas updatean beta terbaru ini pastinya untuk memperbaiki bugs dari beta 4 sebelumnya, seperti crash saat buka aplikasi, freeze saat dijalaninnya, itu yang sering gue alamin, dan sampai saat ini sih masih aman-aman aja. Semoga aja bugs-bugs mengganggu seperti itu udah nggak ada lagi di updatean kali ini. Untuk updatean selanjutnya yaitu iOS 15 beta 6 versi developer, kemungkinan akan dirilis minggu depan dan minggu depannya lagi beta 7. Lalu di akhir bulan versi RC akan dirilis, yang mana itu adalah versi final dari iOS 15 beta ini. Sebelum yang versi resminya nanti rilis di September bulan depan. So gitu aja video dari gue. Jadi buat kalian yang mau download dan install videonya, udah gue buatin, langsung cek aja link di kolom deskripsi. Gue pamit.